Ini gereja Kondo Dewata, gereja paroki Bunda Allah. Di halaman ini Bapak Sekretaris, ini calon katekis, ini frater kami yang lagi libur, dan ini lagi mencari bintangnya. Nah, ini gerejanya, ini gereja lumayan bagus, gereja yang dibangun oleh umat dengan banyak pengorbanan, kemudian dibantu oleh pastor, akhirnya gereja ini terjadi berdiri. Di samping ini ada pastorannya bersama dengan aulanya. Ya, ini tempat kalau tamu-tamu datang kita terima dulu di sini. Ya biasa di kampung pedalaman selalu ada lumbung tempat orang duduk untuk menerima tamu, di atasnya sebagai menara untuk lonceng. Paroki ini berdiri di atas pegunungan yang terletak di Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Sulawesi Barat, tepatnya dengan Mesawa dan Sumarorong. Jadi ini umatnya itu berada di gunung-gunung ini. Di atas gunung ini, di balik gunung ini, disitulah umatnya berada. Itu gedung yang putih besar ini, mana coba saya kasih besar kalau bisa. Ini gedung kelurahan. Kalau kita bisa lihat di depan kelurahan itu ada orang yang lagi berjalan. Ada orang duduk di situ. Kira-kira untuk apa mereka duduk ya? Mereka lagi memakai kelurahan situ, karena di kelurahan situ ada signal, ada wifi, di mana mereka bisa pakai HP-nya untuk mengirim berita atau berkomunikasi. Ini banyak tiang-tiang listrik. Ini tiang listrik yang ada tiangnya tapi listriknya tidak ada. Ini yang di atas ini, yang besar. Yang besar ini tiang listrik ini punya pemerintah. Dan jalan ini, coba lihat jalannya yang di bawah, mana jalannya? Ini jalan. Ini jalan ini jalan poros. Jalan poros, ini jalan provinsi. Ini jalan provinsi. Karena kelangkaan listrik, dana desa dipakai untuk pembangunan sumber listrik. Banyak dari sini memakai sumber dari tenaga air di sungai, yang kalau kita lihat itu akan ada listrik pada saat hujan, banyak air, tapi kalau tidak juga sulit. Tapi begitulah. Sementara di daerah-daerah di tempat ini mereka pakai tenaga surya. Anda bisa lihat ini tenaga suryanya. Ini tenaga surya solar panel. Ini yang membawa cahaya listrik kepada masyarakat di Kondo ini. Ya. Jadi di tempat di pusat paroki, sumber listrik kami dari tempat ini dan juga dari mesin genset. Berarti sementara minyak itu agak mahal karena sudah sampai di sini. Anda bisa bayangkan kalau di pusat kota itu, misalnya di Polewali atau di Mamasa, harga semen itu seharga 60. Kalau di Makassar 50 kah 45 ya. Ya. Tapi di tempat ini sampai ke paling ujung yang pernah saya kunjungi, Sakuang, harga semen itu 120 sampai 140 per sak.
Jadi Anda bisa bayangkan karena kesulitan jalan dan lalu lintas ini. Jadi alat moda transportasi seperti motor inilah yang dipakai. Anda bisa lihat dengan jalan seperti begini, harus muat berapa banyak orang dan barang-barang, kadang bawa seng, kadang bawa semen, untuk masuk ke jalan-jalan di pedesaan-pedesaan yang mereka sebut nama sebagai lembang itu. Kondo ini terkenal karena ini di bawah itu ada sumber air. Ini air yang tak pernah kering. Nggak bisa lihat ya. Itu Kondo Dewata namanya. Tempat mandinya, tempat tinggalnya para dewa. Jadi ada gereja Katolik di sini, ada juga gereja Protestan. Ini gereja Toraja. Ada juga mereka-mereka yang masih memiliki agama asli yang lebih bergabung dengan Hindu atau Buddha yang mereka sebut Aluk Todolo. Saya tunjuk ya. Jadi jalannya begini. Ini jalan baik. Kebanyakan jalan itu lumpur. Di sana, di sudut sana kita lihat. Ini ada gereja. Gereja di mana saya pernah memberi renungan. Ada rumah-rumah yang berjejer ini, rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah. Tetapi cuma sekedar bangunan toh, karena kebanyakan orang tidak tinggal di situ. Jadi di sana ada gereja. Ini kita bisa lihat ada gereja. Kelihatan dekat di mata, tapi jauh di kaki. Inilah. Ini perumahan. Tetapi syukur bahwa di sini ada juga sebuah puskesmas, UPT Puskesmas, sehingga cukup membantu untuk orang-orang yang lagi membutuhkan perawatan. Ini daerahnya menarik, bagus, umatnya menantang, daerahnya menantang. Tapi satu hal, disinilah tempat di mana para pastor-pastor CISEM memulai misinya di pedalaman. Sesudah mendapat tugas untuk menjadi misionaris yang bertanggung jawab atas Sulawesi Selatan dan Tenggara, mereka lalu mengirimkan banyak misionaris. Mereka tidak bisa masuk ke tanah Toraja karena itu daerah sending, daerah Protestan. Akhirnya mereka masuk ke daerah ini di mana masih banyak orang Aluk yang pada akhirnya banyak yang menjadi Katolik. Mereka inilah cikal-cikal bakal dari gereja Katolik di daerah pegunungan ini. Dan pada akhirnya setelah sekian tahun, dari tahun 40-an, akhirnya terjadilah sebuah gereja di sini dengan nama Paroki Bunda Allah Kondo Dewata, Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, pelayanan mereka semuanya dihubung trail seperti begini. Atau trail seperti begini. Tarekat CISEM memberikan kepada anggotanya sebuah kendaraan 4-wheel, 4 kartan, kelihatan bagus, kelihatan mewah, tetapi inilah kebutuhan buat para misionaris kami yang bekerja di pedalaman dengan jalan yang begitu runyam, mereka perlu ini. Tapi kebanyakan ini hanya lewat jalan-jalan poros. So, kebanyakan itu hanya tidak bisa dipakai mobil ini atau dengan kendaraan seperti begini. Ini amat membantu di dalam karya pelayanan. Mungkin bagi banyak orang kelihatan, kita habiskan waktu. Kadang saya kadang bilang sama imam muda saya, kasihan dia, ambil S2, berlumpur-lumpur di hutan sini. Kalau orang S2, mendingan kerja di kota besar, tapi jadi misionaris, imam misionaris, Anda harus siap ditempatkan di daerah yang basah, juga di daerah yang kering, di daerah yang gampang, tetapi juga daerah yang teramat sulit, di mana tidak ada yang mau pergi. Di situ kita harus siap. Itulah menjadi misionaris. Makanya selamat pagi, selamat berkenalan di dalam suasana pada hari Minggu biasa, Minggu menutupi masa Natal dengan pesta Kristus Raja, pesta Tiga Raja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat jumpa di lain waktu dan kesempatan.